Sementara itu di luar sana, kelompok pemberontak kota Basingse diam-diam menyusun rencana untuk membunuh Raja Api. Mereka meminta bantuan dari salah satu pekerja istana yang mengaku dendam kepada Raja Api Ozai, dan di malam itu juga mereka akan langsung melancarkan penyerangan. Dengan rencana yang sudah disusun rapi, pekerja istana itu menuntun para pemberontak masuk ke istana. Tapi ketika mereka sampai di ruangan Raja Ozai, api tiba-tiba berkobar dan prajurit istana datang mengepung mereka. Ternyata dalangnya adalah pekerja istana itu sendiri, yang faktanya dia adalah Azula, putri raja dan adik dari Pangeran Zuko. Dia yang bengis dan sisiopat ini sengaja menjebak para pemberontak ini demi menarik simpati sang ayah. Tapi ketika ayahnya menunjukkan sebuah surat kiriman dari Zhao, di mana Zuko berhasil menemukan avatar sesuai perintah dari ayahnya, Azula pun langsung iri atas keberhasilan tersebut. Really? Selama dalam perjalanan menuju ke suku air utara, Katara berusaha untuk terus melatih pengendalian airnya. Dan ketika Katara kembali mendapatkan kesulitan, Aang menyuruh Katara untuk menyelami jiwa dan rasakan energinya. Tapi karena jiwa Katara masih dipenuhi oleh kesedihan, dia pun tidak bisa menguasai energi itu dan kembali gagal melakukannya. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Aang dan kawan-kawan memutuskan untuk mampir di Omashu, ibu kota dari kerajaan bumi. Dan dari jauh, Aang sangat bersemangat saat melihat ada seseorang terbang yang ia kira adalah pengendali udara. Setelah mendarat, Aang memberitahu teman-temannya bahwa Omashu ini adalah keajaiban kerajaan bumi karena dibentuk dari sebuah gunung. Sistem pengiriman yang digunakan pun terbilang canggih dan menjangkau seluruh kota karena penduduknya berprofesi sebagai seniman, ilmuwan, bahkan arsitek. Namun, setelah perang yang disebabkan oleh negara api, penjagaan Omashu menjadi super ketat, dan untuk pendatang seperti mereka tidak akan mungkin bisa masuk dengan mudah. Tapi untungnya, ada seorang remaja lokal bernama Jet yang memberikan pertolongan. Dia meminjamkan baju yang ada untuk dipakai oleh Aang dan kawan-kawan agar identitas mereka tidak diketahui oleh penjaga. Ketika berhasil masuk dan situasi aman dari penjaga, Jet pun pamit pergi. Sedangkan Aang kembali mencari tahu siapakah pengendali udara yang tadi dia lihat. Tapi, ketika berhasil menemukan orang itu, ternyata dia bukan pengendali udara, melainkan bocah penyandang disabilitas bernama Theo yang terbang menggunakan alat modifikasi yang dibuat oleh sang ayah. Tidak berselang lama setelah pertemuan Aang dan Theo, terjadi ledakan yang membuat sebagian orang terluka. Aang dan Katara pun berusaha untuk memadamkan api, sedangkan Sokka membantu orang-orang yang terluka sampai ayah Theo tiba-tiba datang dan mengundang mereka ke rumahnya. Tiba di rumah Theo, Theo berkata bahwa ledakan itu bukan yang pertama kali, dan ia yakin itu adalah ulah dari mata-mata negara api yang tersebar di seluruh kota. Mencoba untuk melupakan kejadian tadi, Theo pun memperkenalkan sang ayah yang berprofesi sebagai mekanik kepada Aang dan kawan-kawan. Bukan hanya mekanik biasa, tapi dia adalah orang yang bertanggung jawab pada sistem terbaik yang ada di kota Omashu. Niat awal datang ke kota itu, Aang dan kawan-kawan hanya ingin mampir dan mengenang masa lalu Aang yang dulu pernah berkunjung di tempat tersebut. Tapi mengetahui sering terjadi pengeboman, Aang mengaku kepada Theo dan ayahnya kalau ia adalah avatar, dan meminta Theo untuk menceritakan semua hal tentang awal mula pengeboman itu terjadi. Mengetahui bahwa avatar ada di depan mereka, Theo dan ayahnya pun sangat senang, karena itu artinya dunia akan kembali seimbang. Dan demi membantu Aang menghentikan pengeboman ini, Theo menawarkan diri untuk mengantar Aang ke lereng gunung, tempat yang ia yakini sebagai persembunyian mata-mata itu. Sedangkan Sokka akan tinggal di rumah dan membantu ayahnya Theo dalam merakit alat-alatnya. Sementara itu di kerajaan api, Azula masih saja kesal karena sang ayah memuji Zuko yang telah berhasil menemukan avatar. Walaupun mereka ini bersaudara, tapi Azula ingin membuktikan bahwa hanya dialah yang patut untuk dibanggakan. Dan untuk meredakan emosinya, Azula pun memilih untuk berlatih memanah ditemani oleh dua sahabatnya, yakni Mei dan juga Tylee. Setelah memutuskan untuk bekerja sama, Komandan Zhao memberitahu Pangeran Zuko bahwa avatar berada di kota Omashu, kota musuh yang dari dulu sulit ditaklukkan oleh negara api karena pertahanannya yang sangat kuat. Nah, karena tidak sembarang orang bisa masuk ke sana, Zhao menawarkan untuk mengirim dua prajuritnya karena di sana dia memiliki kenalan. Tapi karena Zuko kurang mempercayai Zhao, dia memilih untuk ke sana sendiri bersama dengan Paman Ero tanpa pengawalan apapun. Did I ask for your opinion? Kita kembali ke kota Omashu. Ketika Katara sedang melatih pengendalian airnya lagi, secara tidak sengaja dia melihat ayah Theo bertemu dengan mata-mata negara api. Dia terlihat menunjukkan sebuah surat dan itu artinya si mekanik tersebut adalah seorang pengkhianat. Saat itu Katara berniat menghampiri ayah Theo, tapi tiba-tiba Jet datang dan melarangnya karena sangat berbahaya. Jet juga bilang mekanik itu sudah lama berkomplot dengan negara api. Dia menjual alat-alat rakitannya dan juga rahasia mengenai kota Omashu.
Setelah memberitahu hal tersebut, Jet langsung mengeluarkan senjatanya dan memperkenalkan diri sebagai pemuda pejuang kemerdekaan yang memerangi negara api. Lalu, karena tidak mau kehilangan jejak mata-mata itu, Jet dan Katara segera mengejarnya dan bertarung di hutan bersama teman-teman Jet yang walaupun bukan seorang pengendali elemen, tapi mereka tidak boleh diremehkan. Usai menyingkirkan mata-mata negara api, Jet dan kawan-kawan mengajak Katara ke markas mereka yang ada di tengah hutan. Di sana, Katara bertanya kenapa mata-mata negara api bisa masuk ke kota. Dan Jet menjawab karena raja mereka yang sudah pikun dan pengecut itu telah membiarkan korupsi merajalela. Dan sebab itulah negara api bisa menyusup ke tempat tinggal mereka. Di sana, kedekatan antara Katara dan Jet pun terjalin ketika Jet dan Katara saling memberitahu masa lalu kelam mereka, di mana mereka kehilangan sosok orang tua karena berusaha melindungi dari serangan negara api. Katara berkata ia sudah berusaha untuk melupakan kenangan buruk itu, tapi tidak bisa dan terus menghantuinya sehingga dia tidak bisa fokus melatih pengendalian airnya. Mendengar itu, Jet pun turut prihatin. Tapi karena tidak bisa seperti itu terus-menerus, Jet meminta Katara untuk jangan pernah mengingat kematian ibunya. Tapi ingat saja tentang kenangan saat ia masih hidup, karena mungkin hal itulah yang akan mengurangi rasa sakit yang selama ini Katara derita. Di sisi yang lain, di saat ayah Theo terkesan dengan Sokka yang ternyata pandai dalam hal mesin dan merakit sesuatu, Aang dan Theo pergi ke gua di lereng gunung untuk menangkap mata-mata negara api. Kenapa mereka pergi ke sana? Karena banyak orang yang bilang ledakan yang kerap kali terjadi adalah api hijau. Lalu yang bisa menimbulkan api hijau adalah borak, dan mineral yang sering digunakan untuk mengawetkan kulit hewan itu ditambang di gua tersebut. Namun sesampainya di gua itu tidak ada seorang pun di sana. Yang ada hanya bom jeli yang terbuat dari rebusan boraks dan air garam. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah Aang menyadari bahwa bukan negara api yang melakukan ini, melainkan warga kota Omashu sendiri. Di sisi yang berbeda, Zuko dan Paman Iroh akhirnya tiba di kota Omashu dan memulai pencarian mereka. Sedangkan Zhao yang masih berada di kapal mendapatkan surat dari Putri Azula yang menyuruhnya untuk memberikan segala informasi mengenai Zuko dengan imbalan besar yang pasti akan disukai oleh Komandan Zhao. Dan karena dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Zhao pun menyuruh prajuritnya untuk memanggil Letnan Ji, seorang perwira dari kapal Pangeran Zuko, karena dirinya ingin bertanya banyak hal kepada orang tersebut. Hari itu, selesai merakit mesin, si mekanik dan Theo pergi ke istana untuk bertemu raja. Sementara Aang membawa pulang bom jeli itu dan menunjukkannya kepada Sokka. Selain itu, dia juga memberikan jubah warga Omashu yang sangat Aang ingat karena jubah itu pernah Sokka pakai waktu akan masuk ke kota. Dan itu berarti jubah tersebut adalah milik Jet. Di waktu yang sama, Katara pun pulang dan memberitahu bahwa Sai alias bapaknya Theo lah sang pengkhianat yang sudah bekerja sama dengan mata-mata negara api. Karena info dari Katara berbeda dengan info yang diberi oleh Aang, terjadilah perdebatan antara Sokka dan Katara, hingga Katara memutuskan untuk keluar mencari Jet dan membuktikan bahwa ucapannya itu adalah benar. Ketika bertemu, Jet dan kawan-kawan terlihat sibuk dengan misi baru mereka. Dan saat ditanyai misi apa itu, Jet menjawab misinya adalah menyingkirkan raja yang menurutnya sudah tidak berguna. Dia sengaja menukar kotak milik Sai dengan kotaknya yang berisi bom jeli. Dan nanti akan meledakkan si raja menggunakan bom tersebut agar mata-mata negara api tidak bisa masuk ke kota Omashu lagi. Walaupun tujuan Jet ingin menyingkirkan musuh, tapi karena apa yang nanti dilakukannya bisa melukai orang yang tidak bersalah, Katara memilih pulang dan mengajak teman-temannya untuk menghentikan rencana tersebut. Namun, ketika akan pergi, Zuko dan Paman Iroh datang menghadang mereka. Aang menyuruh Katara dan Sokka untuk pergi lebih dulu, sedangkan dirinya akan bertarung dengan Zuko. Dalam pertarungan tersebut, Zuko sebisa mungkin tidak menggunakan kekuatan apinya agar tidak memancing kedatangan prajurit kerajaan. Tapi gara-gara hal itu pula, Zuko pun kesulitan untuk menangkap bocah berumur 112 tahun itu. Di sisi yang lain, setelah menaiki kendaraan canggih milik kerajaan bumi, Katara dan Sokka akhirnya sampai di istana. Dan sebelum Longshot melepaskan panah berapinya, Katara berusaha menggunakan pengendalian air untuk menangkis panah tersebut, hingga semua orang yang ada di sana bisa diselamatkan. Sementara itu, karena mengetahui bahwa Aang lah yang sudah mengambil buku catatannya, Zuko yang marah pun tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya dan membuat tempat tersebut menjadi kacau. Tahu kalau prajurit kerajaan akan datang, Iroh menyuruh Zuko untuk bersembunyi, sedangkan dirinya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada prajurit bersamaan dengan Aang yang tertangkap karena dianggap sebagai penyusup. Usai kekacauan di pasar hari itu, Sokka menginterogasi Sai, kenapa dia berkhianat dengan bekerja sama dengan negara api. Sai menjawab bahwa ia melakukannya dengan terpaksa, karena negara api mengancam akan memusnahkan kota dan juga membunuh Theo jika Sai tidak mau bekerja sama dengan mereka.
Saya sadar apa yang telah dilakukannya itu salah walaupun tujuannya untuk melindungi kota dan keluarganya. Tapi jika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, pasti tidak ada jalan lain selain melakukan apa yang musuh mau daripada orang yang kita sayang dilukai. Saat Sokka dan Theo berusaha untuk memaafkan kesalahan Sai, Katara datang dan memberitahu mereka bahwa kini Aang sedang dipenjara. Di sini Katara meminta Sai untuk membantu mereka masuk, tapi langsung ditolak karena menurutnya penjara bawah tanah Omashu itu sangat sulit ditembus karena sekelilingnya terdapat batu pejal atau semacam granit. Selain itu, pintu keluar masuknya hanya lewat istana. Nah, karena setelah kejadian tadi siang, Sai tidak bisa lagi seenaknya masuk istana, Theo pun menyuruh Katara dan Sokka untuk masuk melewati terowongan rahasia di bawah gunung. Menurut orang-orang, terowongan itu cuma dongeng dan katanya dijaga ketat oleh roh jahat. Tapi demi menyelamatkan Aang, Katara dan Sokka akan mencoba masuk ke terowongan itu apapun resikonya. Malam itu, Sai berusaha membantu Sokka caranya pergi ke terowongan rahasia itu. Tapi ketika dia menunjukkan peta yang dia punya, orang misterius melempar belati ke pintu rumah di mana ada surat yang menancap di sana. Ternyata surat itu dikirim oleh mata-mata negara api yang ingin datang untuk suatu tujuan. Awalnya saya ingin mengabaikannya saja, tapi Sokka dan Theo menyuruh saya untuk membiarkan mereka datang lalu beritahu istana untuk melakukan penyergapan. Setelah merapikan barang-barang yang nanti diperlukan, Katara pun bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba Jet datang dan menuduh Katara sebagai pengkhianat karena menggagalkan rencana Jet dalam meledakan istana. Yakin apa yang dilakukannya itu sudah benar, Katara pun berusaha untuk menyadarkan Jet bahwa Jet ini sudah salah jalan. Dia berjuang bukan untuk kedamaian kotanya, tapi karena kebenciannya terhadap negara api sangatlah dalam sampai dia rela mengorbankan orang yang tidak bersalah demi menuntaskan kebenciannya itu. Nah, karena tidak punya waktu lagi untuk berbasa-basi, Katara menahan Jet menggunakan kekuatannya agar dia tidak bisa menghalanginya dan pergi menuju terowongan rahasia bersama Sokka. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di penjara bawah tanah di mana Aang dan Jenderal Aero ditawan, Jenderal Aero memberitahu Aang bahwa konstruksi pengendali tanah itu sangatlah istimewa. Beberapa saat setelah Aero menceritakan hal itu, prajurit kerajaan datang dan akan membawa Aero ke Parit, sebuah kamp kerja paksa untuk tawanan perang, sedangkan Aang sendiri akan dibawa ke istana menghadap Raja Bumi. Singkat cerita, Aang pun akhirnya bertemu dengan Raja Kerajaan Bumi yang kebetulan namanya juga sama, yaitu Bumi. Namun saat mereka bertatap muka, bukannya marah, Raja Bumi malah menawari Aang teh hangat. Selain itu dia juga tahu kalau Aang mahir main pantul batu di air. Awalnya Aang bingung nih, tapi sesaat setelah itu Aang sadar bahwa Raja Kerajaan Bumi ini adalah Bumi, teman lamanya dulu saat Aang berkunjung ke kota Omashu. Mereka ini seumuran cok, tapi berkat hidup sehat, diet, dan sedikit nasib baik dalam hidupnya, Bumi berhasil hidup lebih dari 100 tahun dan masih sanggup memimpin kerajaan Bumi. Di malam yang sama, Zuko yang sebenarnya sudah keluar dari kota Omashu memutuskan untuk kembali dan menolong Paman Ero. Tapi setelah susah payah menyamar sebagai prajurit kerajaan, Zuko tidak menemukan apapun karena kini Paman Ero sedang dibawa ke Parit. Kita kembali ke dalam istana. Karena sudah lama tidak berjumpa, Raja Bumi membuat sebuah jamuan istimewa untuk menyambut Aang. Karena Raja terus menyinggung dirinya yang pernah menghilang selama 100 tahun. Bagi Raja, hal itu tidak adil. Karena di saat dunia sedang kacau balau dan korban terus berjatuhan, Aang justru tertidur pulas di dalam bola es. Karena menghilangnya avatar dari dunia bukan keinginan Aang pun berusaha untuk membela diri dan meminta Raja Bumi untuk melepaskannya karena ia harus menuju suku air utara dan menolong tempat itu dari serangan negara api. Namun, gara-gara trauma yang diakibatkan oleh perang sahabat, Raja Bumi tidak terima jika Aang pergi begitu saja. Dia harus merasakan kesulitan yang sama yang menimpanya dulu, sekaligus memberitahu Aang bahwa menjadi avatar itu tidaklah mudah. Challenge accepted. Singkatnya, ketika Katara dan Sokka sampai di sebuah gua, Katara dan Sokka bertanya kepada warga kota Omashu yang saat itu sedang bersenang-senang tentang keberadaan terowongan rahasia. Salah satu dari mereka kemudian menunjukkan terowongan tersebut dan sedikit menceritakan kisah tentang asal-usul terowongan rahasia tersebut. Jadi dulu ada sepasang kekasih bernama Oma dan Shu. Lalu karena seiring berjalannya waktu mereka dilarang untuk bertemu, kekuatan cinta pun menuntut mereka kepada si Kung Tanah yang kemudian mengajari mereka cara menjadi pengendali tanah pertama. Tapi suatu hari, Oma tidak pernah datang karena terbunuh dalam perang dan Shu yang terpukul menggunakan kekuatannya untuk menghentikan perang dan menyatukan kedua desa hingga menjadi kota Omashu yang sekarang yang dijadikan sebagai monumen cinta mereka.
Dari cerita itu, bapak ini sadar bahwa cinta bersinar di dalam kegelapan, sekalipun harus menelusuri terowongan rahasia yang katanya sudah memakan banyak korban. Lalu, walaupun mendengar cerita menyeramkan dari terowongan ini, Sokka dan Katara tetap akan masuk ke sana dan berharap bisa secepatnya menolong Aang. Dengan berbekal peta dan juga lentera, Sokka dan Katara mulai menyusuri terowongan rahasia. Tapi karena peta itu kurang jelas, Sokka pun memilih untuk mengikuti instingnya saja hingga dia menyadari arti dari ucapan orang tadi, bahwa cinta bersinar di dalam kegelapan, yang mana artinya adalah cahaya-cahaya dari kristal adalah petunjuk untuk sampai ke istana. Kurang yakin dengan insting kakaknya ini, Katara menolak untuk mengikutinya hingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Tapi setelah itu, merasa bersalah karena sudah mengucapkan kalimat yang tidak pantas, Katara dan Sokka saling meminta maaf, lalu kembali melanjutkan perjalanan dengan jalur yang sudah tertera pada peta. Di luar sana, para prajurit yang sedang membawa Paman Aero ke Parit tiba-tiba berhenti karena kapten mereka ternyata memiliki dendam pribadi kepada Paman Aero. Dikenal sebagai sang naga barat, Paman Aero yang berstatus jenderal negara api ini pernah mengepung Ba Sing Se selama 600 hari. Nah, di saat itulah adik si kapten terbunuh pada perang itu. Dia mati terpanggang saat Jenderal Aero membakar tembok timur. Tidak melihat penyesalan pada diri Paman Aero, si kapten yang hilang kendali ini hampir saja membunuh Paman Aero menggunakan kekuatannya, tapi dihentikan langsung oleh prajurit lain karena percuma saja hal itu tidak akan pernah mengubah apapun. Padahal kenyataannya Paman Aero ini menyesal pernah memimpin perang yang sudah menewaskan banyak nyawa, tapi karena waktu itu ia hanya seorang prajurit, perintah apapun dari atasannya harus tetap dijalankan. Tidak hanya si kapten yang berduka pada perang tersebut, Cok. Paman Aero pun merasakan hal yang sama, karena tidak lama setelah ia mengepung kota Ba Sing Se, putra satu-satunya yang bernama Luten gugur, dan sejak saat itu Paman Aero kehilangan semangatnya lalu mundur dari perang. Di tengah perjalanan menuju ujung dari terowongan ini, Katara sesekali memainkan kekuatannya dan membuat Sokka takjub karena Katara dengan cepat menguasai setiap teknik yang ada. Di sini Katara pun mengaku kalau Jetlah yang membantunya. Dia memang bersalah, tapi sama seperti Sai, keadaanlah yang memaksa mereka melakukan hal tersebut. Asik mengobrol, tidak terasa mereka pun sampai di ujung terowongan nih. Tapi bukan pintu keluar yang mereka temukan, melainkan jalan buntu. Selain itu, yang lebih membingungkannya lagi adalah jalan yang sebelumnya mereka lewati juga buntu. Dan itu artinya ini bukan terowongan biasa, melainkan terowongan bergerak. Kembali ke istana, untuk mengetes kemampuan Aang apakah dia pantas menjadi avatar atau tidak, Raja Bumi mengajak teman lamanya itu ke suatu tempat yang ia rancang seperti jalur permainan yang harus Aang lewati. Setelah melewati rintangan pertama, Aang meminta Raja Bumi untuk sadar bahwa hal ini akan semakin menghambat perjalanannya. Tapi karena Raja Bumi ingin balas dendam karena dulu avatar tidak kunjung muncul, permainan akan tetap dilanjutkan. Pada permainan kedua sekaligus rintangan terakhir ini, Raja Bumi mengajak Aang untuk duel sampai mati. Lalu di waktu yang sama, ketika Katara dan Sokka kebingungan harus pergi kemana, muncul si gung tanah raksasa yang membuat mereka ketakutan. Tidak mau menjadi santapan makan malam, Katara dan Sokka berusaha lari menghindari si gung tanah itu. Tapi saat mereka terpojok dan saling berpegangan tangan, si gung itu hanya terdiam dan ketika diperiksa, hewan itu ternyata buta, Cok. Dari hal itulah Katara mengerti apa maksud cinta bersinar di dalam kegelapan, bahwa Oma dan Shu selalu bisa bertemu di kegelapan bukan karena kekuatan pengendalian mereka. Lalu, tahu kalau si Sigung ini ternyata tidak berbahaya, Sokka pun meminta Sigung untuk mengantarkannya ke istana. Dan tepat ketika Aang berusaha menahan batu besar yang bisa menimpa dirinya dan Raja Bumi, Katara langsung membantu Aang menggunakan kekuatannya hingga tidak ada korban dari pertarungan tersebut. Merasa Aang sudah curang, Raja Bumi pun marah-marah. Tapi ketika Aang menunjukkan sebuah peluit yang ia buat dulu, Raja Bumi langsung terdiam. Di sana Aang juga meminta maaf karena ia telah menghilang begitu lama. Tapi yang terpenting di sini adalah dia sudah kembali untuk menyelamatkan dunia dan menjadi temannya sampai kapanpun. Setelah ketegangan antara Raja Bumi dan Aang berakhir, Raja menyuruh prajuritnya untuk memperketat penjagaan dan juga persiapan untuk menghadapi penyerangan. Ternyata, Sai telah memberitahu Raja bahwa ada jaringan mata-mata di kota Omashu, dan karena orang-orang itu sudah ditangkap, Raja menyuruh Aang dan kawan-kawan untuk segera pergi karena negara api akan melancarkan penyerangan. Di sisi yang lain, keributan yang membuat si kapten hilang kendali itu ternyata sengaja dibuat oleh Paman Aero, karena saat mereka lengah, Paman menjatuhkan koin miliknya yang kemudian ditemukan oleh Zuko hingga keponakannya itu datang di saat yang tepat. Dengan sangat mudah, Zuko pun mengalahkan prajurit kerajaan bumi lalu melepaskan rantai yang mengikat sang paman. Dan ketika pamannya itu bebas, semua prajurit yang ada langsung dibunuh, walaupun paman harus mendapatkan luka tusuk di punggungnya.
Setelahnya Zuko membawa sang paman kembali ke kapal menggunakan sampan. Dia berusaha mengesampingkan egonya untuk mendapatkan sang avatar, karena menyelamatkan sang paman yang sudah menemaninya selama ini adalah hal yang lebih penting dari itu. Singkat cerita, setelah keluar dari kota Omashu dan melanjutkan perjalanan menuju suku air utara, Aang dan kawan-kawan syok saat melihat ada wilayah hutan dari kerajaan bumi yang telah hangus terbakar. Karena tanggung jawabnya bukan hanya untuk melindungi orang-orang, tapi juga melindungi alam, Aang pun semakin merasa bersalah. Karena gara-gara dirinya yang menghilang, negara api semena-mena membakar apa yang mereka mau. Melihat Aang bersedih, Katara pun berusaha untuk menyemangatinya. Dia ingat ucapan Grand bahwa hidup itu adalah siklus. Dari kematian, lalu akan lahir kehidupan yang baru. Nah, karena masih ada biji pohon ek di tempat itu, Katara meminta Aang untuk fokus dengan siklusnya saja. Yang mana hutan pasti akan tumbuh kembali. Di tempat yang sama, Sokka yang sedang berkeliling tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis dan mengajaknya untuk berkenalan. Tapi ketika teman-temannya datang, gadis itu nampak ketakutan dan langsung berlari pergi ke desa tempat tinggalnya. Over there. Takut bocah itu kenapa-kenapa, Sokka dan kawan-kawan langsung mengikutinya hingga bertemu dengan ayah si gadis. Si ayah bercerita bahwa semenjak negara api membuka jalan dengan membakar hutan untuk melintasi gunung, beberapa keanehan mulai muncul. Dimulai dari tanaman yang layu hingga ternak yang berhenti merumput, seolah-olah tanah di daerah mereka sudah terjangkit penyakit. Dari masalah itu, para pemuda desa memutuskan untuk berburu makanan, dan salah satunya adalah Siong, putra sulung dari sang ayah. Tapi anehnya sampai hari ini mereka tidak kunjung kembali. Mendengar cerita tersebut, Aang sadar kalau para pemuda desa pasti terjebak di dunia roh. Entah alasannya apa, tapi karena dia adalah avatar penghubung antar dunia, Aang berjanji pada si ayah untuk menyelamatkan Siong dan orang-orang lainnya. I can get them back. Kembali ke hutan, Aang menjelaskan bahwa dunia yang mereka tinggal ini bukan satu-satunya, tapi ada dunia lain yang disebut dengan dunia roh. Di hutan ini terdapat tempat pembatas antar dunia, dan Aang yakin gara-gara kebakaran waktu itu pasti pembatasnya menjadi menipis dan menjadikan orang-orang yang melewatinya malah masuk ke sana. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat pemujaan roh hutan, dan inilah lokasi pembatas antar dua dunia itu. Walaupun sedikit ragu kalau dirinya bisa membawa orang-orang desa keluar dari dunia roh, Aang berusaha sebisa mungkin untuk tetap masuk ke sana, sedangkan Katara dan Sokka akan menjaga tubuhnya. Setelah bermeditasi cukup lama, Aang akhirnya berhasil masuk ke dunia roh. Tapi saat jiwa Aang keluar dari jasadnya, jiwa Katara dan Sokka juga ikut-ikutan keluar. Sebenarnya Aang juga bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi menurutnya mungkin gara-gara besarnya energi di tempat itu dan tipisnya pembatas serta kekuatannya yang membuat jiwa teman-temannya itu ikutan keluar. Di sisi yang berbeda, setelah kembali ke kapal, Zuko bertanya kepada Letnan Ji apakah ada tanda-tanda dari avatar atau tidak. Di sini Letnan Ji bilang, dia mendapatkan info bahwa ada anak-anak yang sedang bermain es, tapi menurutnya info itu cuma bualan saja. Cuman kalau dipikir-pikir bermain es di tempat yang seharusnya tidak ada es adalah tanda yang mencurigakan, Zuko pun marah kepada Letnan Ji yang sudah mengabaikan info tersebut, lalu memutuskan untuk mengeceknya sendiri di luar sana. Sementara itu di istana kerajaan api, Azula sedang berusaha menjadi penjilat dengan meminta sang ayah untuk menambahkan pasukan kepada Komandan Zhao, karena dari info yang dia dapat, Zhao lah yang berhasil menemukan avatar. Saran itu memang diterima oleh Raja Ozai, tapi kemudian Raja menegaskan bahwa yang menemukan avatar itu adalah Zuko, orang yang berhasil membuktikan kegigihan dan dedikasinya, dan itulah yang Raja inginkan dari seseorang yang akan menjadi penerus tahta. Masih berada di wilayah para pengendali tanah, Zuko dan Paman Aero pergi ke sebuah desa untuk mencari tahu tentang keberadaan pengendali air. Di sana, mereka sebisa mungkin tidak menyebut nama avatar agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi saat bertanya, bukan hanya pemilik tempat itu saja yang tahu tentang avatar, tapi semua orang yang ada di sana juga sama. Dan itu artinya kesulitannya dalam menangkap avatar akan semakin bertambah. Di tempat yang sama, mereka bertemu dengan wanita pemburu bayaran bernama Jun yang sedang menangkap targetnya. Paman Aero tahu kalau pemburu bayaran adalah musuh untuk Zuko, karena bisa saja mereka juga mengincar avatar. Tapi melihat Jun lihai dalam menangkap buruannya, Paman Aero justru memiliki ide untuk merekrutnya agar Zuko lebih mudah mendapatkan avatar. Di dunia roh, Aang dan kawan-kawan memberanikan diri untuk menyusuri hutan dan mencari keberadaan orang-orang desa, sekaligus mencari cara agar mereka bisa keluar bersama-sama.
Namun belum jauh mereka berjalan, burung hantu raksasa yang ternyata adalah roh pengetahuan ini mencoba memperingatkan Aang untuk membawa dua temannya keluar, karena jika manusia berlama-lama di dunia roh akan sangat berbahaya. Roh pengetahuan ini berkata, jika mereka tak segera keluar, makhluk jahat yang ada di tempat ini akan mengganggu Katara dan Sokka dengan memberitahu mereka sebuah kebenaran yang pasti tidak sanggup untuk diterima oleh mereka. Paham akan peringatan itu, Aang meminta izin untuk mencari orang-orang desa terlebih dahulu, lalu setelah itu ia dan kawan-kawannya akan segera keluar. Nah, karena Aang tidak tahu harus pergi kemana, roh pengetahuan menyuruh Aang untuk menemui seseorang yang tinggal di pondok batu yang tak jauh dari hutan, karena hanya dialah yang mungkin bisa membantu Aang dalam menemukan orang-orang tersebut. Selama dalam perjalanan, Aang menyuruh teman-temannya untuk tidak keluar dari jalur agar mereka tetap aman. Tapi karena tiba-tiba muncul roh hutan yang mengejar dan berniat menerkam mereka, Aang dan kawan-kawan pun terpaksa keluar dari jalur dan berpencar agar selamat karena di tempat itu mereka tidak bisa mengendalikan apapun. Ketika berpisah, Sokka terperosok ke tempat lain dan bertemu dengan seekor rubah dengan cincin di ekornya, yang mengatakan bahwa makhluk yang mengejar Sokka adalah Haibai, roh hutan yang sedang marah karena seseorang sudah melukainya. Sedangkan di sisi yang lain, Katara yang sedang memanggil teman-temannya tiba-tiba dikagetkan oleh seorang anak kecil yang membuatnya jatuh dan berpindah ke tempat tinggalnya di kutub selatan. Awalnya, Katara berusaha untuk sadar, tapi saat melihat sang ibu ada di hadapannya, Katara pun langsung terlena dan lupa dia masih berada di dunia roh. Katara kemudian mengobrol dengan sang ibu dan Grand sambil belajar mengepang. Di sana, dia juga mencoba untuk menunjukkan kekuatannya, tapi ternyata nggak bisa, Cok. Dan untungnya, ibu tidak kecewa, karena dia yakin suatu saat nanti Katara pasti akan menjadi pengendali air yang sangat hebat. Sialnya, tepat setelah ibu mengatakan hal itu, negara api menyerang suku air selatan, dan karena ibu tak ingin Katara celaka, dia menyembunyikan Katara di bawah meja, lalu berpura-pura menjadi pengendali air untuk melindunginya dari prajurit api. Melihat hal tersebut, Katara pun langsung menangis. Tapi tiba-tiba, jika Katara sudah ditunjukkan sebuah kebenaran tentang masa lalunya, sekarang gantian Sokka. Di sini Sokka baru saja berhasil menyelesaikan ujiannya, yaitu menghindari es. Dia pun diberi penanda keberhasilan dan dibangga-banggakan oleh sang ayah. Tapi ketika dia keluar dari ruangan itu, Sokka mendapatkan kebenaran bahwa sang ayah sebenarnya kecewa kepada Sokka. Dia memang berhasil lolos, tapi karena sebuah keberuntungan setelah menghancurkan kapalnya sendiri. Di tempat yang berbeda, Aang yang sedang mencari teman-temannya juga mendapatkan ilusi, di mana dia melihat kuil udara selatan masih utuh seperti dulu. Tapi karena dia adalah avatar, tentu saja ilusi itu tidak mempan baginya. Hingga Aang bertemu Koh, roh berwujud kaki seribu yang menjadi dalang hilangnya Katara dan Sokka. It's my old friend, the Avatar. Karena jiwa avatar sebelumnya ada di tubuh Aang, Koh langsung mengenali Aang sebagai avatar, dan memberitahu bahwa dulu avatar hampir membunuh dirinya. Mendengar itu, Aang pun bertanya, kenapa avatar terdahulunya ingin membunuh Koh? Dan Koh menjawab bahwa dia telah mencuri wajah orang terkasih avatar. Nah, karena avatar baru sudah datang, Koh pun bertanya balik nih, apakah kedatangan avatar ini untuk mengembalikan sesuatu yang sudah avatar sebelumnya curi? Tidak paham apa yang dikatakan oleh Koh, Aang memberitahu bahwa dia hanya ingin mencari teman-temannya. Tapi karena Koh berniat menyakitinya, Aang pun berlari keluar hingga menemukan pondok batu yang dikatakan oleh roh pengetahuan. Saat Aang masuk ke pondok itu, Aang kaget sekaligus senang karena melihat Gyatso di hadapannya. Aang kira ini hanyalah ilusi dari Koh, tapi ternyata yang di depannya ini memanglah biksu Gyatso. Mengetahui itu, Aang pun langsung memeluk Gyatso sambil mengungkapkan rasa rindunya. Mereka kemudian mengobrol dan diketahuilah bahwa Gyatso memilih untuk tidak bereinkarnasi seperti pengendali udara yang lain karena ia yakin Aang pasti membutuhkannya. Di sini, Aang menceritakan banyak hal tentang pengembaraannya, dimulai dari bertemu avatar Kyoshi, sampai teman-temannya yang terjebak di dunia roh. Mendengar itu, Gyatso pun berkata bahwa itu ulah dari Koh, roh si pencuri wajah yang membelenggu korbannya dalam kenangan terburuk mereka. Roh itu pasti membawa orang-orang termasuk Katara dan Sokka ke sarangnya, lalu menahan mereka sampai Koh ingin menyantapnya. Jadi, jika Aang ingin menyelamatkan mereka, Aang harus bertemu dengan Roku, avatar yang dulu berhasil mengalahkan Koh. Sebelum Aang pergi, Gyatso sempat meminta Aang untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri, karena faktanya, jika waktu itu Aang tetap ikut berperang melawan negara api, pasti Aang sudah tewas. Oleh karena itu, semua kekacauan ini bukan salah dirinya, dan fokus saja untuk menjadi avatar yang sesungguhnya. Mendengar nasihat Gyatso, Aang pun semakin bersemangat, dan dia berjanji akan kembali lagi setelah urusannya selesai.
Aang kemudian keluar dari dunia roh, lalu karena misinya ini sangat berbahaya, yaitu menemui Avatar Roku di kuilnya yang berada di wilayah negara api, Aang menyuruh Appa dan Momo untuk menjaga Katara dan Sokka sampai dirinya kembali.